Izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini, ya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pernahkah kita membayangkan sebuah bangunan yang megah, yang tiba-tiba retak, tiba-tiba runtuh dalam setiap hidup kita semua? Bukan karena gempa bumi yang dahsyat, tetapi karena fondasinya yang keropos. Saudara, para insinyur akan memeriksa dan mereka akan berkata masalahnya bukan di lantai 20, tetapi masalahnya ada di bawah tanah, yaitu fondasi yang tidak pernah terlihat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, masyarakat kita ini seringkali terlihat retak. Masyarakat kita hari-hari ini seringkali terlihat runtuh oleh karena kejahatan yang semakin meningkat. Ada remaja-remaja yang tersesat dalam setiap hidup mereka. Ada kesepian-kesepian yang merajalela di dalam setiap hati mereka. Bahkan kemarin kalau tidak salah beberapa minggu yang lalu, di satu berita saya lupa di daerah mana, Bapak Ibu Saudari, ada seorang anak kecil yang suka main handphone gitu, Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian mamahnya ya mendelete gitu ya, menguninstall aplikasi permainan itu di handphonenya. Dia merasa marah dan akhirnya dia menghabisi mamanya. Anda bisa bayangkan, anak kecil belum berusia 15 tahun mungkin, ya Bapak Ibu Saudari, menghabisi mamanya ketika mamanya tidur. Saudari dikasih oleh Tuhan, bisa seperti itu ya dalam setiap kehidupan kita semua, ya masyarakat kita, Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih, kita sibuk memperbaiki gejala di lantai 20 tadi, tetapi Tuhan mengajak kita melihat ke bawah tanah, ke dalam ruang keluarga kita, ke fondasi-fondasi rumah keluarga kita semua. Apakah fondasi rumah kita atau keluarga kita kokoh dalam setiap hidup saudara dan saya? Atau kita justru sibuk menghias dinding sambil mengabaikan retakan-retakan yang ada di dasar, khususnya di keluarga kita, di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pesan firman Tuhan hari ini adalah undangan untuk kita semua, untuk kembali ke dasar. Ya, untuk kita kembali ke dasar, membangun keluarga yang kuat sebagai fondasi yang tidak tergoyahkan, tentunya untuk masyarakat yang sehat, masyarakat yang jauh dari setiap kejahatan di dalam setiap kehidupan, tentunya kota kita maupun bangsa kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin bertanya kepada setiap orang tua di sini, warisan terbesar apa yang akan kalian tinggalkan untuk anak-anak kalian semua? Ya, warisan apa atau warisan terbesar apa yang kalian tinggalkan untuk anak-anak kalian? Apakah itu sebuah rumah? Ya Bapak, Ibu, Saudari. Apakah itu sebuah uang atau suatu uang di bank? Apakah itu gelar pendidikan? Ya, itu semua baik ya Bapak, Ibu, Saudari, ketika saudara meninggalkan warisan itu buat anak-anakmu, buat generasi selanjutnya dalam kehidupanmu dan keluargamu. Ya, itu baik. Tetapi ingatlah, ada warisan yang jauh lebih bernilai, ada warisan yang jauh lebih kekal, yaitu sebuah keluarga yang utuh, sebuah keluarga yang berfungsi sebagaimana mestinya. Saudara, warisan itulah yang akan menentukan bagaimana anak-anakmu membangun masyarakatnya kelak, membangun keluarganya kelak. Dan sayangnya banyak dari kita mewariskan kekacauan. Banyak dari kita mewariskan luka kepada anak-anak kita. Banyak dari kita mewariskan, Bapak, Ibu, Saudari, ketiadaan model, ketiadaan keteladanan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini firman Tuhan menawarkan kepada kita semua cetak biru untuk memutus siklus ini. Ini bukan teori, ini adalah panggilan mendesak untuk membangun ulang dari dalam rumah kita, dari keluarga-keluarga kita, agar kita dapat mewariskan, Bapak, Ibu, Saudari, fondasi, bukan puing-puing. Kita mewariskan fondasi buat keluarga kita. Dan marilah kita buka hati untuk kebenaran ya di dalam setiap kehidupan ini, khususnya kehidupan keluarga saudara yang rindu mendengar setiap kebenaran ini. Bapak, Ibu, Saudari, dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, satu ketika ada seorang anak kecil pulang dari sekolah minggu dan dengan semangat dia berkata kepada papanya, "Papa, hari ini aku belajar.
Kalau keluarga kita tuh harus seperti Bahtera Nuh. Lalu kemudian papanya sambil membaca koran, ya, Bapak Ibu Saudara, oh iya, kenapa Bahtera Nuh? Karena di Bahtera Nuh, kata anaknya Bapak Ibu Saudari, meskipun ada badai besar di luar sana, mereka yang di dalam tetap selamat. Mereka yang di dalam Bahtera tetap aman di dalam, kata anaknya. Oh bagus sekali itu nak ceritanya, kata papanya tersenyum bangga. Tapi ada satu hal lagi papa, apa lagi? Ya, apa lagi itu, kata papanya. Terus anaknya bilang, di Bahtera Nuh mereka juga masuk berpasang-pasangan. Kalau cuma satu, mungkin bisa kabur. Tapi kalau ada pasangannya, ya maka mereka harus kompromi, harus kerjasama. Ya demikianlah anaknya itu sampaikan kepada papanya. Saudara, hal ini sederhana. Ini mengingatkan kita bahwa keluarga yang kuat adalah tempat kita belajar. Ya, untuk kita berkompromi, untuk kita bisa bekerja sama, tentunya dalam cinta dan kasih. Agar kita semua bersama-sama selamat menghadapi segala badai di dunia, di luar sana dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita. Bukan tempat untuk kita saling egoisme di tengah-tengah keluarga kita. Bukan tempat supaya kita menang sendiri di tengah-tengah keluarga kita. Tetapi untuk kesatuan tujuan dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk belajar pada kesempatan hari ini mengenai tema keluarga yang kuat, yang merupakan fondasi masyarakat ya yang sehat di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di tengah-tengah arus zaman yang semakin menggerus nilai-nilai kekal, kita menyaksikan banyak rumah tangga yang gagal, banyak yang rumah tangga retak, banyak anak-anak tersakiti, banyak masyarakat menderita. Akibat apa? Rapuhnya institusi keluarga. Ya Bapak Ibu Saudari. Namun firman Tuhan memberikan kepada kita cetak biru untuk membangun keluarga yang tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi mercusuar, menjadi fondasi yang kokoh bagi masyarakat sekitar saudara. Dan biarlah pesan firman Tuhan ini akan menelusuri prinsip-prinsip Alkitabiah tentang keluarga yang kuat sebagai dasar bagi terciptanya masyarakat yang sehat dan tentunya berkenan kepada Tuhan. Saudara, keluarga yang kuat bukanlah sebuah pencapaian duniawi semata, melainkan itu adalah panggilan ilahi, gambaran yang nyata dari hubungan Kristus dengan jemaatnya, yang tentunya dampaknya itu meluas hingga membentuk tatanan masyarakat yang bermoral, ya, tatanan masyarakat yang penuh dengan kasih. Dan marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk menyelidiki fondasi Alkitabiah yang menjadikan keluarga kita kuat, yang menjadikan keluarga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Fondasi yang pertama, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, atau poin yang pertama kita belajar dalam kehidupan kita semua, keluarga yang berfondasikan kepada perjanjian. Keluarga yang kuat itu memiliki fondasi, yaitu keluarga yang berfondasikan kepada perjanjian atau covenant. Bukan hanya kontrak, Bapak Ibu Saudari. Perjanjian atau covenant dalam Alkitab itu adalah konsep yang sentral, konsep inti yang menggambarkan komitmen tidak bersyarat, komitmen untuk setia, komitmen kekal antara Allah dengan umatnya. Ini berbeda dengan kontrak yang bersifat sementara. Kontrak itu bersifat transaksional. Ya, kita nikah tetapi 3 bulan saja ya dikontrak dan lain sebagainya. Ada loh Bapak Ibu Saudari yang seperti itu, kawin kontrak. Ya, ada pernikahan-pernikahan yang bersifat sementara, transaksional. Ya nggak apa-apa deh kawin kontrak, yang penting lo kasih apa buat gua. Lo mau kawin tapi kasih apa buat gua. Ada yang mau seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, kalau kita menjalani pernikahan-pernikahan seperti ini, maka pernikahan itu bersifat sementara, transaksional, dan mudah diputus jika ada pihak yang dirugikan. Wah, kalau nanti dalam perjalanan pernikahan mereka salah satu pihak merasa dirugikan, mereka akan ya udah cerai aja, cerai saja, cerai gitu ya Bapak Ibu Saudari ya, bagi orang-orang yang menikah secara kontrak. Saudara, pernikahan pertama di Taman Eden itu dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 ya Bapak Ibu Saudari,
Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pernikahan pertama di Eden itu menggunakan bahasa perjanjian, dan keduanya menjadi satu daging. Keduanya menjadi satu daging. Ya, Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Ini adalah ikatan organik, ini adalah ikatan permanen. Keduanya menjadi satu daging. Dan di dalam Maleakhi 2 ayat 14 kita baca dulu supaya saudara memahami apa yang saya akan sampaikan pada kesempatan saat hari ini. Maleakhi 2 ayat yang ke-14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ya. Maleakhi pasal 2 ayat 14 secara eksplisit menyebut istri itu sebagai teman seperjanjianmu. Ya, istri itu apa sebagai apa? Teman seperjanjianmu. Saudara bisa tulis tuh, teman seperjanjianmu. Sehingga saudara bisa mengingat bahwa istri itu sebagai teman seperjanjianmu. Saudara, ini menekankan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang suci. Pernikahan itu adalah perjanjian yang suci, yang disaksikan oleh Tuhan sendiri kalau di gereja bersama jemaatnya, tentunya Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam pernikahan adalah perjanjian yang suci, yang saudara ikrarkan di hadapan Tuhan, dan Tuhan menjadi saksi di dalam setiap pernikahan-pernikahan kita semua. Bapak Ibu, kalau di dalam Alkitab tuh ada yang namanya Hosea dan Gomer, ya, suami dan istri itu. Meskipun Gomer itu tidak setia, Nabi Hosea diperintahkan Tuhan, Bapak Ibu Saudari, untuk mengasihi dan menebusnya kembali dalam Hosea pasal 3. Saudara, ini adalah gambaran tentang perjanjian kasih Allah yang tidak berkesudahan. Ya, perjanjian kasih Allah yang tidak berkesudahan, yang harus menjadi model bagi komitmen suami istri. Bapak Ibu Saudari, walaupun mungkin pasangan kita melukai satu dengan yang lain, tetapi perjanjian kasih Allah ini yang tidak berkesudahan, ini menjadi model kita untuk kita tetap dapat mengasihi suamimu, mengasihi istrimu, ya Bapak Ibu Saudari. Karena inilah model keluarga Kristen yang benar, sehingga saudara mengingat perjanjian kasih Allah yang tidak berkesudahan dalam setiap hidup kita semua. Saudara, makna yang pertama yang bisa kita ambil, ya, di bagian yang pertama, keluarga yang berfondasikan perjanjian atau covenant, bukan hanya kontrak. Makna yang pertama bisa kita ambil, Bapak Ibu Saudari, mengenai stabilitas emosional dan spiritual. Fondasi perjanjian itu memberikan rasa aman bagi stabilitas emosional kita. Fondasi perjanjian dalam pernikahan kita itu memberikan rasa aman yang mendalam. Ya, karena setiap anggota keluarga tahu bahwa mereka itu dikasihi, bahwa mereka itu diterima, bukan karena performa mereka, bukan karena kelakuan-kelakuan mereka, tetapi Bapak Ibu Saudari karena komitmen. Komitmen yang didasarkan pada janji di hadapan Allah, pada janji di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita tahu ketika kita bergantung kepada perjanjian ini memberikan rasa aman buat emosional dan spiritual kita semua. Karena kita semua dikasihi, karena kita semua diterima di tengah-tengah keluarga kita, lebih dan kurangnya kita semua. Saudara, inilah komitmen yang didasarkan pada janji di hadapan Tuhan. Maka ketika saudara memiliki hal ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu memberi rasa aman bagi emosionalmu dan spiritualmu. Yang kedua, saudara yang terkasih, keluarga yang berfondasikan pada perjanjian atau covenant, mereka akan memiliki ketahanan menghadapi badai. Ketika mereka ada konflik, ketika ada krisis keuangan, ketika penyakit-penyakit datang dalam hidup mereka, keluarga yang berlandaskan perjanjian itu tidak mudah mencari jalan keluar dengan berpisah. Ya,
Tidak mudah mencari jalan keluar dengan katakan, ayo udah, cerai aja lah kita. Cerai saja sudah. Pisah saja sudah. Ya. Walaupun mereka menghadapi krisis, keuangan, penyakit, nggak bekerja, ya, dan lain sebagainya dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi keluarga yang berlandaskan perjanjian tidak mudah mencari jalan keluar dengan kata cerai atau berpisah. Mereka akan berjuang bersama. Untuk apa? Untuk mencari pemulihan, untuk mencari pertolongan Tuhan dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, inilah pemaknaan yang kedua yang bisa kita ambil. Makanya ketika kita berumah tangga, kita berkeluarga dalam setiap hidup kita semua, fondasinya karena covenant. Karena perjanjian, bukan karena kontrak. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saudara suami dan istri harus memahami hal ini. Sehingga kalian semua dapat bahagia atau memberi kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kalian semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bayangkan kalau ada dua bangunan menghadapi gempa. Bangunan yang pertama hanya disatukan oleh paku, ya. Ini berbicara oleh kontrak. Oh, aku tinggal selama aku nyaman. Aku mau tinggal jika kamu begini. Aku masih mau di sini. Kalau kamu begini, itu kontrak. Ya, ini bangunan pertama hanya disatukan oleh paku. Saat nanti gempa, Bapak Ibu Saudari, pakunya mudah lepas. Tetapi bangunan yang kedua itu disatukan bukan dengan paku saja, tapi disatukan oleh baja yang dicor ke fondasinya. Inilah perjanjian. Karena menetap untuk selama-lamanya. Ya, gempa mungkin datang dalam kehidupan bangunan itu. Gempa mungkin menggoyang bangunan itu, tetapi bangunan itu tetap berdiri kokoh. Ya, bangunan itu tetap berdiri kokoh. Saudara, keluarga itu adalah bangunan yang kedua seharusnya. Bukan karena kontrak, tetapi karena covenant. Bapak Ibu Saudara, keluarga itu adalah bangunan kedua. Karena perjanjian itu adalah ikatan baja yang menyatukan dengan fondasi Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita praktekkan dalam setiap kehidupan kita semua. Saat kita terluka, pilihlah untuk mengampuni dan berdamai. Dan itu dimulai bukan hanya pas nanti berkeluarga. Buat kalian yang muda-muda, sejak sekarang masih muda seperti itu. Ya, kalau kamu melihat gejala pasanganmu, pacarmu itu, ya Bapak Ibu Saudari, terluka dalam hidup mereka, saudara lihatlah respon mereka. Ajaklah mereka untuk mengampuni. Ajaklah mereka untuk berdamai. Jangan baper-baper dalam hidup kalian semua. Jangan bawa-bawa perasaan. Ya Bapak Ibu Saudara, pilihlah untuk mengampuni. Pilihlah untuk berdamai. Itu sejak masa pasangan. Ya, sejak masa pacaran maksud saya. Ya Bapak Ibu Saudari, kita memilih untuk mengampuni dan berdamai. Tetapi kalau pacarmu, Bapak Ibu Saudari, sudah menyimpan luka dan tidak mau diselesaikan, saudara, nanti saudara sendiri yang kasihan di tengah-tengah rumah tanggamu. Ya, nanti ada masalah sama keluarga ini, dia simpen. Nanti ada masalah keluarga ini, dia simpan sendiri. Nanti akan menjadi luka di dalam setiap keluargamu. Makanya Bapak Ibu Saudari, kalau kita sudah menemukan gejala-gejala itu, doakan. Kalau mereka masih mau mendengarkan kalian, puji Tuhan. Tapi kalau mereka tidak mau mengampuni, tidak mau berdamai, coba Bapak Ibu Saudari, lihat lagi hubungan kalian itu. Apakah benar-benar ada nilai Kristus yang kalian mau kenakan? Bukan hanya karena dia baik. Ya, jangan memilih pasangan hidup karena dia baik. Semua orang di awal baik, saya bilang. Baik Bapak Ibu Saudari. Nanti akan kelihatan, ya Bapak Ibu Saudari, ya, belangnya itu di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Saudara, mari praktekkan pengampunan saat kalian terluka di dalam keluarga kalian. Pilihlah untuk mengampuni, pilihlah untuk berdamai. Karena kita meneladani Yesus yang mengampuni kita terlebih dahulu. Yang setuju katakan amin. Saudara, katakanlah hubungan kita ini lebih berharga daripada kekesalan saya saat ini. Ya, hubungan rumah tangga kita, hubungan kita, ya khusus dalam percintaan juga yang belum menikah. Hubungan kita ini lebih berharga daripada kekesalan kita saat ini. Saudara, mari, kalau kita masih berpacaran, enaknya kalau pacaran Bapak Ibu Saudari, saudara masih bisa tinggalkan pacar saudara. Betul. Ya, jangan bilang, oh aku gak setia. Bukan gak setia. Kita rindu mendapatkan pasangan yang takut Tuhan. Pasangan yang punya nilai-nilai Kristus dalam hidup mereka.
pasangan yang hidup dengan nilai-nilai Kristus. Kalau mereka punya nilai-nilai, tidak mau hidup dengan nilai-nilai Kristus, sebaiknya tinggalkan Bapak Ibu Saudari. Ya, capek-capek kalau kau ingatin gak mau berubah, gak mau dengar, tinggalkan Bapak Ibu Saudari. Ya Bapak Ibu Saudari, simple. Jangan sampai hidupmu, ya, dalam setiap hidup saudara, apalagi kalau yang wanitanya lebih berohani, prianya tidak berohani, Bapak Ibu Saudari. Ini kalau sudah berumah tangga, ini sulit untuk mengerek setiap iman cowok Bapak Ibu Saudari, iman laki-laki. Sulit untuk mengerek ke atas. Karena kan wanita ketika menikah dia harus tunduk kepada suami. Kalau suaminya di sini Bapak Ibu Saudari, dia punya level iman di sini waktu dia pacaran, maka ketika nanti menikah dia harus turun ke sini. Ya Bapak Ibu Saudari. Walaupun bisa tapi sulit mengajak mengerek iman pria itu Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau bagi orang yang pria yang sudah dewasa untuk mengerek iman istrinya Bapak Ibu Saudari, ini sangat dimungkinkan. Ya, karena nanti si suami adalah Bapak Ibu Saudari imam di tengah-tengah keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudari bisa memudahkan kalau suaminya lebih dewasa rohani sebelum mereka menikah. Ya Bapak Ibu Saudari, itu yang saya juga pernah lakukan kepada istri saya. Bapak Ibu Saudari, saya menemukan dia waktu saya pelayanan, Bapak Ibu Saudari, menemukan. Lalu kemudian, waduh pokoknya awal-awalnya Bapak Ibu Saudari sulit untuk diajak melayani, sulit diajak ibadah dan lain sebagainya. Tetapi waktu itu saya puji Tuhan sudah mengenal Tuhan terlebih dahulu. Ya anggaplah kerohanian saya lebih tinggi sedikit dalam setiap kehidupan waktu pacaran dulu. Dan kemudian bisa Bapak Ibu Saudari dikerek. Karena saya, Bapak Ibu Saudari sebagai imam di tengah-tengah rumah tangga yang saya bangun. Dan hari ini kami bersama-sama terus saling mengingatkan, punya level iman kedalaman yang saling mengingatkan terus menerus. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, itu bedanya. Kalau saudara tadi punya calon yang lebih berohani atau yang tidak berohani, jadi saudara memahami hal ini dulu, sehingga saudara bisa bagikan ini kepada anak-anakmu. Ketika anak-anakmu, ya Bapak Ibu Saudari menemukan calon pasangan hidup, ya lihat, keker dulu calon pasangan hidupnya Bapak Ibu Saudari. Jangan karena dia beliin kita sesuatu lalu kemudian kita jadi wah dia baik banget, dia belikan aku hadiah, kado dan lain sebagainya. Semua orang baik di awal, ya Bapak Ibu Saudari. Tapi perhatikan respon, ya dalam setiap karakternya. Ya Bapak Ibu Saudari, apakah dia bawa perasaan baper? Apakah dia orangnya suka sakit hati? Apakah dia tidak mau mengampuni? Setiap luka-luka disimpan dalam setiap hidupnya Bapak Ibu Saudari. Nanti keluargamu tidak sehat kalau seperti itu. Ya, saudari kasih Tuhan, enaknya itu kalau orang pacaran saudara bisa tinggalkan. Kalau ketemu hal itu saudara bisa tinggalkan. Kalau dia nggak mau berubah. Tapi kalau di dalam pernikahan saudara nggak bisa tinggalkan. Itu bedanya. Ya, kalau nikah saudara, ya saudara siap terima. Ya kelebihan dan kekurangan. Dan saudara nggak bisa meninggalkan. Karena kita menikah sekali seumur hidup. Tetapi kalau pacaran, saudara menemukan hal-hal itu. Dan Roh Kudus sampaikan saudara tidak damai sejahtera tentang hal itu. Tinggalkan Pak Bu. Ya, dalam setiap hidup saudara. Makanya wanita jangan berikan tubuh kalian sebelum menikah. Ya karena itu akan mengikat Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau dia sudah bermain-main dalam setiap hidupmu, memegang tubuhmu, katakan tidak. No. Ya, itu merugikan pihak wanita dalam setiap kehidupan kalian. Jadi kalian harus tahu. Makanya jagalah kekudusan hidup sampai nanti di masa pernikahan kalian. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ayo, saudara, perkuat ikatan perjanjian kita dengan merayakan ulang tahun pernikahan yang sudah menikah. Ayo, rayakan ulang tahun pernikahan bersama. Makan malam keluarga dalam setiap hidup kita. Yaitu yang saya lakukan setiap tahun bersama istri saya, anak-anak. Ya walaupun kami sederhana dalam setiap kehidupan kami, tetapi kami belajar untuk memiliki hal-hal yang baik ini. Ya, kita bisa beribadah secara keluarga kita. Saudara, ini adalah pengingat akan komitmen yang sudah diikrarkan. Apapun yang terjadi, kita memilih untuk tetap setia dalam setiap hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudari, ayo perkuat ikatan perjanjian pernikahan saudara dengan merayakan ulang tahun pernikahan bersama, makan malam bersama, ibadah keluarga. Ini pengingat akan komitmen yang sudah diikrarkan. Jangan waktu muda makan terus setiap minggu
di tempat-tempat yang baik, di resto-resto yang baik. Tetapi pas sudah nikah Bapak Ibu Saudari nggak pernah boro-boro makan di tempat yang baik. Ya Bapak Ibu Saudari, pikirannya kerja aja, cari duit aja Bapak Ibu Saudari. Ayo saudara, lakukan apa yang saya sampaikan kalau saudara sudah berkeluarga. Ya Bapak Ibu Saudari, ini dalam rangka memperkuat ikatan perjanjian pernikahan saudara dengan pasangan saudara. Ya, lindungi pernikahan kalian semua dari yang namanya perselingkuhan. Lindungi pernikahan kalian dari yang namanya kanker perselingkuhan Bapak Ibu Saudari. Jaga hatimu, jaga pergaulanmu. Ya, baik suami, baik istri, jaga. Ya, kalau kamu ketemu pergaulan-pergaulan yang membuat kamu pengen selingkuh, jauhi dalam setiap kehidupan kalian semua. Misalkan sebagai istri kita punya kawan-kawan, perkenalan, lalu kemudian kita sampaikan mengenai keluarga, mengenai suami kita. Lalu kemudian kawan-kawan kita bilang, wah kalau gue mah begitu mah kagak bisa gue digituin, gue cari yang lain. Wah itu sudah benih-benih Bapak Ibu Saudari. Jangan saudara ikut pergaulan-pergaulan seperti itu. Ya, dalam setiap hidup saudara, suami juga demikian. Pulang kerja langsung pulang ke rumah. Ya, jangan kita ke tempat pijat itu dulu yuk. Yuk kita ke tempat ini dulu yuk. Sama-sama sama teman-teman kantor. Lebih pilih pulang ke rumah Bapak Ibu Saudari daripada saudara dan saya memilih untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik itu dalam setiap hidup saudara. Ayo lindungi ya pernikahan saudara dari perselingkuhan-perselingkuhan. Jaga hati, jaga pergaulan. Kalau perlu, kalau masih nggak percaya sama suami, ya Bapak Ibu Saudari, kalau masih nggak percaya sama istri, taruh maps di titik mana tuh? Handphonenya Bapak Ibu Saudari. Ya saudara kan ada tuh aplikasi yang mengawasi pasanganmu ada di mana, ada di mana. Ya Bapak Ibu Saudari, ini kasih oleh Tuhan. Dia bilang ada di kantor, ternyata ada di puncak Bapak Ibu Saudari. Jangan sampai seperti itu. Ya, dia bilang ada di kantor, ternyata lagi ada di Bandung. Dia bilang saudari dinas keluar kota, ternyata dinasnya bukan keluar kota. Ya dia tinggal sama selingkuhannya seminggu sebulan. Ya, jadi kalau sebagai suami, sebagai istri, saudara ayo. Gak usah segitunya pastor. Ya walaupun dibilang gak usah segitunya Bapak Ibu Saudari kan. Pokoknya kamu percaya saja sama papa. Ya saudara lihatlah beberapa hari belakangan ya Bapak Ibu Saudari. Berapa bulan belakangan kita lihat pasangannya romantis. Ya suaminya baik Bapak Ibu Saudari. Kalau saya utarakan namanya saudara akan tahu orangnya. Tapi gak usah diutarakan. Pokoknya kelihatannya setia. Ya pokoknya kamu percaya sama saya. Kalau istri gak percaya sama suami, pokoknya percaya saja. Ya ternyata kan selingkuh. Terakhir yang kita dengar beritanya Bapak Ibu Saudari selingkuh sama si A, selingkuh sama si B, si C dan lain sebagainya. Padahal waktu itu istrinya disuruh percaya saja kalau suaminya lagi kerja. Ternyata suaminya gak bisa dipercaya. Ya, Bapak Ibu Saudari. Jadi nikah pun juga sama. Jangan membiarkan suamimu itu Bapak Ibu Saudari gak bisa dikontak, gak bisa dihubungi. Telepon. Ya Bapak, di mana kamu? Pulang jam berapa? Ya, oh jam 10. Oke, jam 10 ya pulang, berarti sekitar setengah 11 sudah sampai di rumah. Begitu Bapak Ibu Saudari. Kalau masih kurang yakin juga taruh titik apa tuh namanya itu? Kalau buat di mobil tuh Bapak Ibu Saudari, GPS tracker Bapak Ibu Saudari. Taruh di mobilnya, ada di mana dia Bapak Ibu Saudari. Kalau komunikasinya baik, bagus. Tetapi kalau komunikasinya Bapak Ibu Saudari, semua dunia kita ini Bapak Ibu Saudari ya, itu komunikasi baik atau tidak baik. Kalau iblis sudah menggoda, hati-hati. Bagusnya ya seperti saudara membawa semua kepada Tuhan. Bagusnya seperti itu. Tetapi saudara siap segala resikonya kalau saudara mengabaikan apa yang saya sampaikan juga. Bagusnya seperti itu, saling percaya. Kita rindu sih saling percaya Bapak Ibu Saudari. Bagusnya kita saling percaya. Tetapi kan dunia ini Bapak Ibu Saudari rusaknya udah setengah mati. Ya Bapak, Mama percaya ya sama Papa, Papa percaya sama Mama ya. Ternyata kelakuannya di luar gak bisa dipercaya. Memang sulit, tetapi belajarlah mempercayakan semua kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara. Kalau istri belajarlah lebih banyak berdoa. Ya, menjaga suamimu lebih banyak berdoa. Selain engkau telepon tadi, yang menjaga komunikasi, menjadi istri yang semakin lebih cantik lagi. Bukan secara jasmani saja, tetapi secara rohani. Supaya mereka Bapak Ibu Saudari kaum pria, sayang meninggalkan istri saya yang sudah sebaik ini, secantik ini secara rohaninya. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Ya, jadi jangan cuma dandan doang. Tapi kelakuannya masih mengenakan manusia lama.
Ya, dandan boleh tetapi percantik manusia batiniahmu. Sehingga suamimu rugi kalau meninggalkan kamu, Bapak Ibu Saudara, rugi. Ya, saudara, inilah yang bisa saudara lakukan, jaga hati dan pergaulanmu. Setialah dalam pikiran saudara sebagai suami, sebagai istri. Setialah dalam perkataan saudara. Setialah juga dalam perbuatan-perbuatan saudara. Maka investasikanlah waktu, investasikanlah energimu untuk membangun keintiman dengan pasangan. Ya, saya menemukan ada pasangan-pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun lamanya, tapi kalau ditanya berapa kali hubungan intim, nggak pernah, pastor. Sudah hampir 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Saudara, kalau kita sudah yang namanya menjalani hubungan intim bersama dengan suami atau istri, hubungan intim itu menjadi sesuatu kebutuhan, Bapak Ibu Saudari. Kalau dia tidak lampiaskan kepada Bapak Ibu Saudari, khususnya wanita, dia akan mencari pelampiasan di luar atau lewat tontonan-tontonan yang tidak berguna itu, Bapak Ibu Saudari ya. Jadi ayo miliki hubungan yang baik, investasikanlah waktumu, energimu untuk membangun keintiman dengan istrimu, dengan suamimu. Jangan menolak, nggak mau, nggak mau. Ya, saudara, tetaplah kita menghargai dalam sisi-sisi ini dalam setiap hidup saudara. Ini bagi yang sudah menikah ya. Kalau bagi yang belum menikah, jangan saudara coba-coba melakukan hal itu. Karena itu juga bukan memberkati saudara justru, tetapi justru itu Bapak Ibu Saudari memperburuk sikon hati dan jiwamu. Ya, bagi yang belum menikah. Percayalah kalau kalian melakukan hubungan intim sebelum menikah, saudara, itu memperburuk hubungan kalian semua. Ya Bapak Ibu Saudari, karena engkau bukan menjadikan Tuhan temanmu, tetapi engkau menjadikan Tuhan lawanmu kalau engkau melakukan hal itu. Ya Bapak Ibu Saudari, ini poin yang pertama. Ini baru pertama kita belajar ya. Keluarga yang berfondasikan pada perjanjian, bukan hanya kontrak. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, belajarlah menjadi keluarga yang dipimpin oleh kasih Kristus. Ya, yang disiplin untuk merenungkan firman-Nya dalam setiap hidup saudara. Otoritas dalam keluarga Kristen itu bukan tentang kekuasaan yang absolut atau tentang kesetaraan yang tanpa struktur dalam setiap hidup saudara. Tetapi saudari, keluarga Kristen itu mengenai tanggung jawab untuk melayani, untuk saling tunduk satu dengan yang lain, melayani satu dengan yang lain. Maka suami, ya istri belajar tunduk kepada suami, suami belajar mengasihi istri. Itu hubungan saling ya di dalam rumah tangga. Jangan kamu bilang kamu tunduk, tapi kamu nggak mengasihi. Ya Bapak Ibu Saudari. Atau istri, kamu mengasihi aku dong, tapi kamu nggak pernah tunduk. Bapak Ibu Saudari, tidak bisa seperti itu. Maka saudara harus tahu prinsip ini. Prinsip saling, saya mau bilang, saling melayani, saling menundukkan diri. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada bagian suami, ada bagian istri yang harus dikerjakan dalam setiap kehidupan kalian semua. Jangan perang ayat Alkitab. Oh enggak, suami itu harus tunduk. Suami itu harus mengasihi istri. Nanti suami juga bilang, enggak, istri itu harus tunduk kepada suami, sama-sama benar ayatnya. Tetapi yang dilupakan Bapak Ibu Saudari prinsipnya. Bagaimana mereka harusnya saling. Ya suami, kalau kamu pengen dapetin penundukan diri kepada istri, dari istrimu kepadamu, kamu harus mengasihi. Istri juga demikian, kamu pengen dikasihi oleh suamimu, belajar tunduk. Lakukan bagian saudara. Maka prinsip saling ini, apa yang kita tabur dan apa yang kita tabur ini, maka kita pasti akan langsung tuai dalam kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, Efesus 5 ayat yang ke-25 dikatakan demikian Bapak Ibu Saudari. Efesus pasal 5 ayat yang Efesus Efesus 5 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara, ini di dalam Efesus 5 ayat 25 memberikan pola yang jelas ya kepada kita semua. Supaya apa? Hai suami, kasih istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara, Efesus ini memberikan pola yang jelas bahwa setiap hubungan suami dan istri itu ya harus dilandaskan kepada kasih Kristus. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi gereja. Dan tentunya ada didikan Tuhan
ya di dalam setiap kehidupan saudara sebagai orang tua kepada anak-anakmu. Ya, orang tua harus membesarkan anak-anak mereka juga di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, ini adalah dua sisi mata uang yang sama. Ya, dua sisi mata uang yang sama. Kasih tanpa kedisiplinan dalam setiap kehidupannya, kasih tanpa kedisiplinan maka akan menghasilkan sifat permisif, yang artinya Bapak Ibu Saudari, ya, kalau saudara memiliki kasih tanpa kedisiplinan, maka itu akan saudara mengizinkan, membolehkan semua dikerjakan, dilakukan oleh anakmu, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita tidak demikian dalam setiap hidup kita semua. Disiplin tanpa kasih juga adalah saudari kesalahan di mata Tuhan. Maka kasih maupun kedisiplinan itu harus berjalan bersama-sama dalam setiap hidup saudara. Contohnya siapa? Louis sama Eunike. Mereka adalah ibu dan nenek daripada Timotius yang menanamkan iman yang tulus sejak Timotius kecil. Dan ini menunjukkan peran yang penting mengenai keluarga, tentunya dalam menyalurkan nilai-nilai iman, dalam memberikan transmisi nilai-nilai iman melalui pengajaran, melalui keteladanan sehari-hari dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, pada bagian yang kedua, keluarga itu dipimpin sekali lagi oleh kasih Kristus. Ya, saudara diingatkan pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil dari hal ini. Maka pembentukan karakter di dalam keluarga, saudara, keluarga itu adalah sekolah karakter pertama dan yang utama dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita semua. Bukan di gereja, bukan di sekolah. Walaupun sekolah Kristen ya terkenal dengan pembentukan karakter, tetapi pembentukan karakter yang pertama itu dimulai dari keluarga. Ya, kitalah yang menanamkan pembentukan karakter, khususnya karakter Kristus dalam kehidupan keluarga-keluarga kita. Papa mama lah yang pertama yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai tanggung jawab, nilai-nilai rasa hormat, Bapak Ibu Saudari, dan iman yang diajarkan terus-menerus dan dilatih. Keluarga menjadi tempat atau sekolah pembentukan karakter pertama. Jadi kalau suami istri tidak memahami hal ini, maka anak-anakmu Bapak Ibu Saudari tidak memiliki attitude yang baik. Tidak memiliki karakter-karakter yang baik. Apalagi kalau orang tuanya suka kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Gak suka sama ini, kawin lagi. Gak suka lagi dengan ininya, kawin lagi. Saudara, gak seperti itu. Nanti kalau kamu demikian kawin cerai, yang terluka tuh anak-anakmu. Anakmu terluka oleh setiap sikap-sikapmu yang tidak dewasa itu dalam setiap kehidupanmu Bapak Ibu Saudari. Saya pernah sampaikan, saudara mau nikah 2 kali, 3 kali, 7 kali, 10 kali. Saudara akan ketemu setiap kekurangan manusia. Manusia itu penuh dengan kekurangan. Maka ketika saudara menikah, selain saudara menerima kelebihannya, terimalah kekurangannya. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kitalah yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak kita. Suami harus ajarkan nilai kejujuran. Kau pulang jam berapa? Ya pulanglah di rumah mungkin setengah jam setelah kalian bilang, oh aku pulang jam 9 malam. Ya setengah 10, jam 10 sudah sampai di rumah. Ajarkan nilai kejujuran. Ajarkan tanggung jawab ya di dalam setiap kehidupan keluargamu. Ajarkan rasa hormat. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dan tentunya belajar di dalam setiap kehidupan kita untuk mengajarkan iman di tengah-tengah keluarga saudara. Ya, karena iman ini dilatih. Jangan jadinya anakmu Bapak Ibu Saudari menjadi berandalan. Kenapa dia menjadi berandalan? Maaf ya. Kenapa dia menjadi berandalan dalam setiap hidupnya? Karena Bapak Ibu Saudari dia tidak diajarkan nilai-nilai iman. Dia tidak diajarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat. Ya, dan iman yang diajarkan, tetapi dia dilukai dalam setiap kehidupannya. Walaupun orang tuanya tidak menggampar dia, tidak menghajar dia, tetapi Bapak Ibu Saudari kelakuan orang tuanya itu yang mendidik dia menjadi terluka. Ya Bapak Ibu Saudari, dan saya pernah menemukan orang-orang demikian. Mereka bukan lebih nyaman di rumah, tetapi lebih nyaman di gereja. Bapak Ibu Saudari, ya masih puji Tuhan ketemunya di gereja. Coba kalau ketemunya di tempat-tempat berandal, di tongkrongan-tongkrongan ya yang merusak tubuh mereka dengan begini ya Bapak Ibu, kalau begini udah tahu ya gitu ya Bapak Ibu Saudari, belum lagi dengan obat-obatan yang dilarang dan lain sebagainya. Saudara, ayo kita belajar
Ya, jadikanlah keluarga kita sebagai tempat pembentukan karakter pertama, baik bagi suamimu, istrimu, anak-anak. Ya, kalau suamimu tiba-tiba dapat uang berlimpah dalam kehidupannya, ya tiba-tiba dapat 1 M, 5 M yang sebelumnya tidak pernah. Saudara sebagai istri tanya, "Pak, ini uang dari mana?" Kalau dia bisa menjelaskan dengan baik, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dan saudara memang damai sejahtera, ya puji Tuhan. Tetapi kalau Bapak Ibu saudara tidak damai sejahtera karena itu hasil uang korupsi, saudara bisa sampaikan, "Ah, jangan, lebih baik ditolak, lebih baik ditolak." Ya, jangan karena istri, "Aduh, puji Tuhan dapat uang bermiliar-miliar." Ya Bapak Ibu saudara, akhirnya saya bisa belanja, saya bisa pergi ke sini, saya bisa pergi ke situ. Jangan seperti itu. Ya, ibu-ibu juga dengar baik-baik ya. Jangan sampai hijau kalau melihat uang Bapak Ibu saudari ya. Ingat, dari mana uang itu dihasilkan? Itu yang memberkati keluarga saudara. Kalau uang itu dihasilkan dari kerja keras, daripada kehidupanmu, it's good, itu baik. Bapak Ibu saudari, dari kerja keras suamimu, itu baik, itu bagus. Tetapi kalau tidak dihasilkan dari hal itu, dari orang-orang yang korupsi, ya Bapak Ibu saudari, lebih baik saudara memilih tidak. Ya, dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian saudara ajarkanlah keseimbangan antara anugerah dan kebenaran. Maksudnya apa? Seperti Allah sendiri, Allah penuh dengan anugerah, Allah penuh dengan kebenaran Bapak Ibu saudari. Jadi orang tua itu dipanggil untuk menyeimbangkan. Ya, ada penerimaan tanpa syarat, yaitu kasih, dengan bimbingan yang jelas, yaitu disiplin. Untuk apa? Untuk membentuk pribadi yang utuh. Ya, kamu harus mengasihi anak-anakmu, apapun yang mereka lakukan. Ya, kebenaran yang mereka lakukan, ketidakbenaran juga yang mereka lakukan. Ya, tetapi ingat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mengasihi mereka tanpa syarat. Tapi jangan lupa, didiklah mereka dalam kedisiplinan. Kau tetap memeluk mereka, tetapi mengajarkan, "Nak, tindakanmu ini salah." Ya, satu ketika saya punya anak Bapak Ibu saudari ya, yang mungkin pulang dari sekolah, lalu kemudian saudari karena anak remaja kan, lalu kemudian dia tiba-tiba Bapak Ibu saudari, dia menggores mobil orang. Menggores Bapak Ibu saudari ya. Kalau ditanya iseng gitu ya, "Kenapa kamu menggores mobil orang?" Iseng, sampai orangnya datang ke rumah kami. Ya Bapak Ibu saudari ya. Kalau ditanya, "Kenapa kamu seperti itu?" Saya pada saat itu marah Bapak Ibu saudari. Kenapa? Karena saya harus menggantikan kan. Setidaknya kan setiap apa yang digores sama anak kami ini. Kalau ditanya, "Oh, cuman iseng." Ya gitulah anak remaja Bapak Ibu saudari, iseng. Ditanya kenapa? Iseng saja. Ya tanya Bapak Ibu saudari. Tetapi Bapak Ibu saudari, kita mengajarkan, ayo kita datangin ke rumah orangnya. Kita minta maaf. Ya akhirnya kami datangin berdua. Saya minta maaf sebagai orang tua. Ya Bapak Ibu saudari. Ya puji Tuhannya orangnya Bapak Ibu saudari baik. Ya dia gak minta ganti rugi dan lain sebagainya. Ya dia bilang, "Gak apa-apa Pak, gak apa-apa." Sebab seberapa yang Bapak bisa, akhirnya saya ya pakai apa tuh waktu itu, spidol atau apa gitu ya. Spidol buat mobil. Lalu kemudian saya bersama kawan-kawan, lalu kemudian saudari membetulkan kembali baretan-baretan itu supaya tidak terlalu kelihatan. Saya tetap mengasihi anak saya, tapi tindakannya saya tegur. Besok-besok enggak seperti itu salah, merugikan orang lain. Apa yang kamu lakukan? Ya Bapak Ibu saudari. Dan kita harus tetap mengasihi anak-anak kita. Amin Bapak Ibu saudari. Jangan kita membiarkan, "Pak, lihat tuh anakmu bandel." Ya biarin aja, dulu saya juga bandel. Itu Bapak Ibu saudari. Ada orang tua begitu. "Pak, lihat tuh anakmu begitu." Ya biarin aja, itu kenakalan remaja, didiemin Bapak Ibu saudari sama papanya, sama mamanya juga. "Mah, lihat tuh anakmu." Mamanya, "Enggak, pokoknya sayang aja, sayang, berikan aja, pokoknya beliin. Jadinya Bapak Ibu saudari, kita punya sikap permisif. Apapun yang dilakukan anak kita semua, kita sayang-sayang aja, itu juga gak mendidik. Makanya ayo ajarkan mereka di dalam prinsip anugerah dan kebenaran. Ada kasih, ada juga kedisiplinan yang kita lakukan. Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, seorang anak pernah bertanya kepada papanya, "Pak, bagaimana mobil itu bisa berjalan?" Padahal pertanyaannya simpel. Anaknya bertanya, "Pak, itu mobil jalan kenapa? Gimana kira-kira mobil itu bisa jalan?" Lalu kemudian papanya, karena dia seorang mekanik Bapak Ibu saudari, dia seorang insinyur, ya teknik ya gitu Bapak Ibu saudari. Lalu dia menjelaskan kepada anaknya dengan diagram mesin. "Nah, ini mesin pembakarannya di sini loh. Di dalamnya tuh ada yang namanya piston. Lalu kemudian ada transmisi, ya.
Dia jelaskan kepada anaknya mengenai permesinan mobil, Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian anaknya bingung. Oh, pusing banget gitu ya Bapak Ibu Saudari. Tapi karena ayahnya kan mendalami hal itu, makanya menyampaikan secara detail. Tapi namanya juga anak cuman tanya, "Pak, mobil itu bisa jalan gimana?" Karena mamanya mendengar penjelasan ayahnya agak detail, mungkin ribet bagi anaknya. Lalu kemudian mamanya menjelaskan, mendekat dan tersenyum kepada anaknya. "Nak, itu mobil bisa berjalan," kata mamanya, "itu karena ada bensin dan kuncinya diputar." Lalu kemudian anaknya, "Ayo kita jalan-jalan." Mamanya ngajak langsung anaknya jalan-jalan. Jadi mamanya mengajarkan secara relate, simple. Ya, mobil itu bisa jalan karena ada bensin, karena ada kunci yang diputar. Betul juga mamanya Bapak Ibu Saudari. Tapi papanya tadi mengajarkan secara detail. Ya saudara. Saudara, kepemimpinan keluarga yang baik itu butuh yang namanya kedalaman prinsip dari papahnya. Anak-anak itu harus mendapatkan prinsip kehidupan dari sang papa. Tetapi penerapannya itu harus penuh dengan kasih dan tentunya relevan. Itulah dari sang ibu. Bapak Ibu Saudari, kedua-duanya diperlukan. Agar apa? Agar mobilnya bisa jalan, melaju kepada tujuan yang benar. Jadi gak ada yang salah dengan papanya yang menjelaskan secara detail, mamanya juga yang menjelaskan secara simpel. Tetapi yang paling penting, keduanya diperlukan agar mobil keluarga itu bisa melaju ke tujuan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita bawa setiap hati dan kehidupan kita semua. Tidak perlu ya lama dan kaku dalam kehidupan kita semua. Belajarlah mengadakan setiap ibadah-ibadah keluargamu. Ya, baik secara mungkin sebentar, mungkin 15 menit, setengah jam, 10 menit. Ya, tidak perlu lama, tidak perlu kaku. Bacalah satu ayat, bahaslah artinya Bapak Ibu Saudari untuk hidup sehari-hari. Lalu kemudian doakan satu sama lain. Jadikan momen-momen ini momen-momen yang dinanti, ya, ibadah keluarga yang setiap hari atau setiap minggu saudara lakukan bersama keluargamu. Ya Bapak Ibu Saudari, saat anak-anakmu salah jalan, jelaskan mengapa perilakunya salah. Ya, jelaskan, "Nak, perilaku ini salah." Kenapa salah? Karena berdampak pada diri sendiri, kepada orang lain, dan ini tentunya melanggar prinsip Tuhan. Misalkan salah satunya apa? Nyemuk Bapak Ibu Saudari, rokok itu kan, ya Bapak Ibu Saudari, itu berdampak pada diri sendiri kan udah ditulis gede-gede itu. Rokok dapat membuat impoten dan lain sebagainya, Bapak Ibu, itu udah ditulis di iklannya besar-besar. Itu berdampak kepada diri sendiri. Juga berdampak pada orang lain. Kalau kita nyemuk, asapnya itu kalau Bapak Ibu Saudari dihirup sama orang lain, itu jadi nggak sehat buat orang yang menghirup itu. Dan tentunya di dalam setiap firman Tuhan itu juga melanggar prinsip Tuhan. Walaupun tidak ada ayat yang mengatakan dilarang merokok, tetapi kita tahu inilah bait Allah dalam setiap hidup saudara. Jangan ada orang yang merusak bait Allah ini dalam setiap hidup saudara. Ya, jadi ayo jelaskan mengapa perilaku anakmu salah. Jangan cuma bilang, kamu salah loh. Dia nggak merasa salah di mana Pak? Ya pokoknya salah aja. Jangan begitu ya Bapak Ibu Saudari ya. Jadi arahkan. Kalau dia udah tahu kita sudah sampaikan bahwa dia salahnya di sini merugikan dirimu sendiri, merugikan orang lain. Ini juga melanggar prinsip Tuhan atau prinsip firman Tuhan. Lalu kemudian arahkan kepada perilaku yang benar. Ya, dalam setiap hidup saudara. Tujuannya adalah pengajaran. Bukan pelampiasan emosi orang tua. Wah, anakmu salah langsung dihajar, anakmu salah langsung dipukul. Ya, tapi ayo kita ajarkan. Bukan supaya melampiaskan emosi kita sebagai orang tua. Tetapi tujuan dari setiap didikan yang kita berikan adalah untuk apa Bapak Ibu Saudari? Mengajarkan atau pengajaran. Ya, anak itu akan belajar paling efektif dari apa yang mereka lihat. Bukan apa yang sekedar diucap. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi anak itu akan belajar paling efektif dari melihat kelakuan orang tuanya. Bukan dari ucapan orang tuanya saja. Jadi Bapak Ibu Saudari, tunjukkanlah bagaimana papa dan mama itu bisa saling melayani. Ketika ada konflik, bagaimana kalian bisa menyelesaikan dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang penuh dengan hormat, bukan emosi. Dan tentunya kalian dapat menyelesaikan konflik dengan damai. Bukan gak pulang ke rumah. Ya, berhari-hari dalam setiap hidup saudara. Nanti anakmu akan melihat, oh papa, mama menyelesaikan konflik tuh harus pukul-pukulannya. Itu menjadi rekaman buat anakmu.
Nanti ketika mereka berkeluarga, mereka akan merekam hal itu. Oh, gak apa-apa ya mukulin istri ya, gak apa-apa ya kabur dari rumah ya. Ya Bapak Ibu Saudari, karena mereka merekam orang tuanya. Ya Bapak Ibu Saudari, inilah yang kedua ya dalam setiap hidup saudara. Dan yang terakhir ya saudara diingatkan, jadi pada bagian yang pertama, keluarga itu fondasinya harus perjanjian. Yang kedua, keluarga yang kuat Bapak Ibu Saudari, fondasinya itu adalah keluarga yang dipimpin oleh kasih Kristus. Dan yang ketiga yang kita belajar, keluarga yang terbuka dan menjadi berkat bagi lingkungannya. Bapak Ibu, inilah yang ketiga. Keluarga kita ini harus terbuka, harus jujur, harus open, dan bisa menjadi berkat bagi lingkungan saudara dimanapun saudara berada. Tujuan Allah itu memanggil keluarga Abraham di dalam Kejadian pasal 12. Itu adalah agar keluarga Abraham, Bapak Ibu Saudari, melalui keluarga Bapak Abraham, semua kaum di muka bumi mendapat berkat oleh keluarga mereka. Itulah tujuan Allah memanggil keluarga Abraham. Semua kaum di muka bumi mendapat berkat lewat setiap kehidupan Abraham. Berkatnya apa? Pengenalan akan Allah. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi ayo keluarga-keluarga kita tuh, ya kalau saudara merasa keluarga saudara adalah keluarga daripada Allah, saudara keluarga-keluarga yang Allah ciptakan itu tidak pernah dirancang untuk menjadi benteng yang eksklusif. Hanya kamu dan keluargamu, hanya suami dan istri. Ada orang-orang yang seperti itu. Menjalani rumah tangga dalam setiap hidup mereka, pikirannya cuma suami, istri, anak tok. Nggak salah dengan itu, tetapi kalau cuma tok itu jadi salah. Kalau cuma tok di situ saja Bapak Ibu Saudara jadi salah. Kenapa jadi salah? Karena saudara membangun benteng eksklusif di tengah-tengah keluargamu. Tetapi saudara tidak memperhatikan bagaimana hidupmu harus menjadi berkat di tengah-tengah keluarga-keluarga yang lain. Di tengah-tengah masyarakat Bapak Ibu Saudari. Ayo, Allah tidak merancang hidup keluarga kita untuk menjadi benteng eksklusif. Tetapi saudari, Allah merancang setiap kehidupan keluarga kita menjadi sumber mata air yang mengalirkan berkat-berkat itu dalam setiap hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Ya, inilah keluarga yang terbuka dan siap terus menjadi berkat bagi lingkungannya. Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ada yang namanya Cornelius. Cornelius itu menggambarkan seorang kepala keluarga yang takut akan Allah. Dia membawa seluruh isi rumahnya untuk mendengar firman. Saudara, keselamatan datang kepada seluruh rumah tangganya. Ya, dan rumahnya itu menjadi pintu gerbang Injil bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya, di dalam setiap kehidupan Cornelius. Saudara, keluarganya itu menjadi pusat misi dalam setiap pekerjaan Injil Bapak Ibu Saudara atau kabar baik. Keluarga daripada Cornelius itu menjadi pusat misi. Jadikanlah keluarga-keluarga kita seperti itu. Ya, bahkan juga ada yang namanya Aquila dan Priscilla di dalam Kisah Para Rasul 18. Mereka adalah pasangan suami istri. Ya, bukan hanya rekan sekerja Paulus, tetapi juga membuka rumah mereka untuk jemaat. Ya, dan tentunya dengan teliti mengajar Apolos tentang jalan-jalan Tuhan dalam setiap kehidupan Aquila dan Priscilla. Bapak Ibu Saudari, mereka menjadikan rumah mereka ya menjadi gereja rumah. Ya, mereka menjadikan rumah mereka menjadi gereja rumah yang aktif, yang memberi pengaruh. Saudara, gereja di akhir zaman nanti bukan karena bangunannya yang megah yang Tuhan cari, tetapi Bapak Ibu Saudari, gereja-gereja yang ditampilkan di rumah-rumah. Ya, makanya pernah ada salah satu penulis buku Bapak Ibu Saudari, dia menulis ya bahwa gereja yang berkenan nanti adalah gereja-gereja rumah Bapak Ibu Saudari yang tersebar di seluruh negara-negara kita, di seluruh wilayah-wilayah kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, dengan menjadikan keluarga kita semua adalah anggota-anggota tubuh Kristus, tetangga-tetangga kita semua. Ya, bukan dihimpun di satu gedung yang megah, tetapi saudari biarlah kita semua boleh menjadi gereja yang terbuka. Ya, gereja rumah yang aktif, yang memberikan pengaruh kepada setiap lingkungan-lingkungan kita semua. Maka Bapak Ibu Saudari, dari bagian yang ketiga ini kita dapat memahami bahwa keluarga adalah miniatur dari gereja. Keluarga itu adalah miniatur dari gereja dalam setiap hidup kita semua. Ya, jadi ketika sebuah keluarga hidup dalam damai, dalam keadilan, dalam keramahan, dia menjadi gambaran kecil kerajaan Allah. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga orang-orang itu bisa dipulihkan,
bagi mereka yang terluka dari dunia ini. Keluarga itu sebagai miniatur dari gereja, perwakilan daripada Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang kedua, saudara dapat memaknai, perkuatlah jaring pengaman sosial. Dengan apa? Saudara, masyarakat kita ini terdiri dari keluarga-keluarga yang peduli. Kalau keluarga-keluarga kita peduli dalam setiap kehidupan kita semua, maka keluarga-keluarga yang saling peduli itu akan mengurangi tingkat kejahatan, akan mengurangi tingkat kesepian, akan mengurangi tingkat-tingkat penelantaran anak. Kalau saudara setiap keluarga-keluarga kita semua peduli, saudara, inilah yang harus dibereskan sebenarnya oleh pemerintah. Kalau kejahatan semakin meningkat di jalan, Bapak Ibu Saudari, bukan kejahatannya saja yang ditindak, tetapi keluarganya yang harusnya diperkuat. Amin, Bapak Ibu Saudari, mengerti maksud saya kan? Ya tadi kan kita bangun lantai apartemen, ya 30 lantai, kita ketemu, oh ada yang ini di lantai 20. Kita tahu bukan lantai 20 yang masalahnya, tetapi bangunannya yang keropos, fondasinya. Seperti itu. Kalau ada tingkat kejahatan yang makin marak di tengah-tengah masyarakat, ya ada orang-orang yang bundir Bapak Ibu Saudari karena kesepian, karena ditelantarkan, maka pemerintah, ya Bapak Ibu Saudari, atau gereja harus memperhatikan keluarga. Perhatikan sama keluarga-keluarga supaya keluarga mereka sehat. Dan akhirnya keluarga yang sehat itu berkontribusi pada kesehatan-kesehatan sosial dalam setiap hidup mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, karena mereka merasa aman dan nyaman di tengah-tengah keluarga mereka yang mereka miliki. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo ya kita suarakan ini supaya pemerintah memperhatikan ya keluarga-keluarga, supaya keluarga-keluarga sehat, baik secara kebutuhan rohani mereka, baik juga secara kebutuhan jasmani mereka. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ayo jadikan rumah kita sebagai tempat yang ramah, tempat yang inklusif, bukan yang eksklusif. Kalau eksklusif itu ya kita sama keluarga kita sendiri. Tapi jadikan rumah kita sebagai tempat yang ramah untuk menerima orang-orang, tetangga-tetangga untuk makan minum, ya untuk makan malam, Bapak Ibu Saudari. Jadikan rumah kita sebagai tempat anak-anak teman-teman kita berkumpul dengan aman. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Kalau ada yang lansia, ya di dalam setiap kehidupan orang-orang di sekitar rumahmu, saudara perhatikan mereka yang lansia. Bawakan mereka makanan. Perhatikan mereka 2 hari sekali, sehari sekali. Kalau lansia, kalau udah gak ada anaknya lagi, perhatikan Bapak Ibu Saudari. Apalagi kalau mereka, saudari anaknya kerja jauh-jauh. Kitalah sebagai tetangga yang memperhatikan mereka. Semua, ya Bapak Ibu Saudari. Setuju ya dengan apa yang saya sampaikan? Jangan nanti maaf, sampai pernah tuh kalau gak salah ada kejadian di Bekasi atau di mana waktu itu. Saudara udah seminggu mayatnya membusuk, baru diketahui oleh keluarga-keluarga di sekitar atau masyarakat di sekitar. Ya, saudara, itu tanda bahwa setiap masyarakat itu abai. Apalagi anak-anaknya Bapak Ibu Saudari. Ya, anak-anaknya itu abai. Walaupun, oh ya dijonggol ya, betul ya, terima kasih. Ya itu anak-anaknya abai Bapak Ibu Saudari. Jadi kamu kalau ketemu orang tua cerewet, orang tua maaf ya, ada kekurangan sana sini dalam kehidupan mereka. Anak-anak itu harus perhatikan. Ya, nggak mungkin kita punya orang tua yang sempurna. Jangan jadi sakit hati sama orang tuamu, Bapak Ibu Saudari. Ya, biasanya kan kalau orang tua sudah tua kan cerewet, omongannya memang kadang nyakitin Bapak Ibu Saudari. Tapi jangan masukin di hati sebagai anak-anak, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jangan soal saudara dan saya kecewa sama orang tua saudara, jadi kepahitan sama orang tua. Tidak, rawatlah mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, rawatlah mereka di dalam setiap hidup saudara. Itu orang tua yang melahirkan saudara, yang memberi susu. Ketika saudara menangis, mereka memberikan susu kepada saudara. Orang tua yang menyekolahkan saudara. Saudara mau bayar mereka ber-MM pun, itu tidak bisa membalas kebaikan orang tua. Ya, mau saudara temukan buruk-buruknya mereka, tetap mereka adalah orang tua kita. Ya, anak-anak perhatikan. Ya, sehingga saudara jangan sampai sakit hati sama orang tuamu, akhirnya saudara abai membiarkan orang tuamu dan akhirnya saudara mati, lalu kemudian orang tua saudara mati, saudara hanya menangis-nangis saja. Ya, Bapak Ibu Saudari, ayo saudara, orang iya benar. Saudara, tanpa orang tua kita tidak bisa hidup. Ya, nanti anak-anak, kalau anak zaman sekarang ditanya lagi tuh Bapak Ibu Saudari,
Ya tapi kenapa suruh lo ngelahirin gue? Gitu Bapak Ibu Saudara. Kalau anak zaman sekarang tuh, kalau kita jawab apa, dia jawab apa Bapak Ibu Saudara. Hebat kali nih anak-anak zaman sekarang. Makanya kita harus punya senjata yang lengkap dari surga Bapak Ibu Saudari. Artinya punya hikmat untuk menjawab anak-anak kita, betul ya? Anak-anak zaman sekarang tuh pinter, ya. Mereka sudah, kalau nanti orang tuanya jawab ini, dia punya jawaban itu. Kita udah jawab ini, dia punya jawaban itu Bapak Ibu Saudari. Aduh saya bilang Bapak Ibu Saudari, kalau anak-anak masih kecil ya kita didik. Kalau anak-anak kita sudah besar, sudah punya gaji sendiri, sudah berkeluarga, saudara doakan, jadilah teladan ya dalam setiap hidup kalian. Sudah kalian sampaikan perkataan-perkataan hikmat, saudara mereka masih tidak mau mendengar. Kalau yang sudah berkeluarga, sudah bekerja, saudara doakan. Jangan saudara marahi, jangan saudara amuki, ya. Jangan sampai menimbulkan luka dalam setiap kehidupan anak-anak kita semua. Indah sekali ya firman Tuhannya pada kesempatan hari ini. Saudara ayo, dan saya mau tutup pada kesempatan hari ini. Saudara, firman Tuhan hari ini dengan jelas menunjukkan bahwa panggilan kita untuk membangun keluarga yang kuat bukan hanya untuk kebahagiaan pribadi kita, tetapi ini adalah mandat ilahi, mandat dari Allah untuk kebaikan masyarakat di mana saudara tinggal, baik saudara di Singapura, di Malaysia, di Indonesia, di mana lagi Bapak Ibu Saudari selain negara-negara yang saya sebutkan ada lagi, supaya saya Bapak Ibu Saudari kalau ada selain negara Malaysia, Singapura dan Indonesia. Saudara, ayo kita dipanggil karena ada mandat Allah untuk kebaikan masyarakat dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Maka jadikanlah pernikahan kalian semua adalah perjanjian yang suci. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan jadikan pernikahan kalian sebagai kontrak bisnis yang bisa dibatalkan. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kenakanlah ikatan kasih Kristus yang kekal. Sehingga pernikahan kalian menjadi perjanjian suci, baik suami kepada istri, istri kepada suami. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, jadikanlah rumah kalian sebagai pusat pembentukan murid-murid daripada Kristus. Karena di sanalah karakter itu dibentuk, iman itu ditularkan, kasih Kristus itu dimodelkan setiap hari. Kalau anak-anakmu, Bapak Ibu Saudari, jadi rumah itu sebenarnya Bapak Ibu Saudari, itu tempat yang paling efektif untuk membentuk karakter daripada anak-anakmu. Bukan sekolah, bukan gereja. Ya, gereja juga enggak, bukan Bapak Ibu Saudari, tapi rumah. Ya, kalau di gereja mereka hanya mendengar pendeta hanya bisa berkhotbah. Ya seminggu sekali, seminggu 2-3 kali. Tetapi kalau di rumah mereka melihat model Kristus di dalam kehidupan orang tua mereka. Maka Bapak Ibu Saudari, jadikanlah rumah kalian sebagai pusat pembentukan murid. Ya, jadikanlah anak-anakmu murid Kristus. Engkau pun sebagai guru-gurunya bermodelkan Kristus. Dan yang tiga, yang terakhir, saudara, pintu rumah kalian itu adalah gerbang berkat. Bukalah lebar-lebar, ya, pintu rumahmu bagi orang lain yang mau berkunjung. Saudara, keluargamu adalah alat Tuhan untuk menyembuhkan dunia yang terluka. Ya, jadi jadikanlah pintu rumah kalian semua gerbang yang terbuka atau gerbang berkat yang terbuka. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi jangan pernah menutup rumahmu, ya, atau saudara nggak pernah mau berkunjung ke sini, berkunjung ke situ, ya, dalam setiap hidup saudara. Jadikan rumah saudara sebagai gerbang berkat dalam hidupmu. Mulailah dari meja makan keluargamu saat hari ini. Mulailah dari doa bersama-samamu dengan pasanganmu setiap hari yang kalian lakukan. Mulailah dari niat untuk mengampuni dan memperbaharui komitmenmu. Ketika kalian membangun keluarga menurut rancangan sang arsitek agung yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, kalian tidak hanya mengamankan masa depan anak-anak kalian, tetapi kalian juga sedang membangun kembali batu demi batu fondasi dari masyarakat yang sehat dan tentunya yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, keluarga yang kuat bukanlah mengenai kemewahan. Bukanlah mengenai saudara bisa menghadirkan mobil buat anak-anakmu, menghadirkan pendidikan yang tinggi, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Saudara, keluarga yang kuat bukanlah mengenai kemewahan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ini mengenai kesederhanaan. Bagaimana saudara mengajarkan nilai-nilai Kristus dalam setiap hidup saudara. Ini adalah panggilan kita semua. Dan itu dimulai dari keputusan kita untuk taat kepada firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Dan biarlah keluargamu boleh menjadi berkat. Dan firman ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati.
Dan kami mengakui seringkali kami telah membangun keluarga dengan kekuatan dan rancangan kami sendiri. Dan hasilnya adalah kelelahan. Hasilnya adalah kekecewaan. Tuhan, hari ini di dalam nama Yesus yang berkuasa kami menyerahkan. Kami serahkan setiap rumah tangga yang diwakili di sini ya Tuhan, di channel ini. Jadilah Tuhan dan Raja kami di dalamnya. Urapilah setiap suami untuk memimpin dengan kasih seperti Kristus. Urapilah setiap istri untuk mendukung dengan hikmat, dengan kekuatan daripada roh-Mu. Urapilah setiap orang tua untuk mendidik dengan kesabaran dan keteladanan ilahi. Dan lindungilah setiap anak-anak kami di dalam kesucian dan tujuan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Masuklah ke dalam setiap relasi-relasi yang sudah retak di dalam rumah tangga itu. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Kalau ada luka-luka yang tersembunyi, pulihkan di dalam nama Yesus. Kembalikan sukacita mereka yang telah hilang. Dan bangkitkan komitmen mereka yang padam. Jadikanlah setiap rumah kami menjadi bahtera yang menyelamatkan. Jadikanlah rumah kami menjadi rumah doa yang menyembahkan Tuhan. Atau mempersembahkan setiap pujian penyembahan kepadamu. Ya Roh Kudus, terima kasih. Penuhilah atmosfer rumah kami. Jadikanlah kami keluarga yang dapat mengampuni. Keluarga yang jujur, yang terbuka. Dan menjadi saluran berkat. Dan biarlah kasih kami terus dipulihkan. Itu dapat menjadi cahaya yang menerangi setiap lingkungan kami. Dan kami percaya ada fondasi yang kokoh bagi setiap kehidupan keluarga kami yang terus Tuhan pulihkan. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur. Mulai hari ini ambil alihlah, pimpinlah, ubahlah keluarga-keluarga kami. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu sanggup membangkitkan apa yang sudah mati dalam ikatan-ikatan keluarga kami. Terima kasih untuk pengharapan yang baru ini. Kami serahkan in the name of Jesus. Kami mengucap syukur. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah jiwamu, diberkatilah pasanganmu, keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, cucu-cucumu, kakek nenekmu, opa omamu, mertuamu diberkati oleh karena Tuhan. Dan biarlah apapun yang sedang kau kerjakan dalam usaha bisnismu, dalam setiap rumah tanggamu, dalam studimu, Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan sorga. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari yuk bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat ya Bapak Ibu saudari, selamat menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kalian semua. Saudara, terima kasih atas kebersamaan kita semua. Jangan lupa, saudara yang terberkati, saudara bisa berkomentar, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara ya. Saudara bisa menulis itu, bersih jiwa, menyegarkan. Lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara ada. Terima kasih yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan, karena itu adalah tagline daripada Pastor Deso atau pelayanan kami. Bapak Ibu saudari, bersih jiwa menyegarkan. Lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara ada. Saudara, ini banyak sekali ya, dari Blitar, dari Jakarta, thank you ya, dari Bogor, dari Sarawak Malaysia, ya Bapak Ibu saudari, dari Tangerang, dari Bekasi, dari Kebanjahe, dari Gombong, dari Sumba, dari Solo, dari Serang ya. Kalau di sini banyak sekali ya, Cipondo. Ya Bapak Ibu saudari, terima kasih yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari berbagai kota. Dari Kuala Lumpur, ya God bless you ya Bapak Ibu saudari yang kasih oleh Tuhan. Dari Jogja, ya dari Tangerang, dari Kota Kupang, dari Samarinda, ya Bapak Ibu saudari. Dari mana lagi Bapak Ibu saudari? Ya kalian semua, saudara bisa menulis. Dari Surabaya, God bless you ya teman-teman semua. Terima kasih ya saudara yang terberkati. Kalau di TikTok, saudara bisa menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Deso. Atau kalau di YouTube Bapak Ibu saudari, sudah ada yang namanya Super Thanks Bapak Ibu saudari. Jadi saudara bisa mendukung pelayanan Pastor Deso dengan memberikan dukungan-dukungan lewat Super Thanks kalau di sini ya, di dari aplikasi yang merah ini. Kalau di aplikasi yang hitam ini Bapak Ibu saudari atau TikTok Bapak Ibu saudari, itu seperti biasa lewat gift-gift yang disediakan, yang diberikan. Dan saudara, kalau di TikTok saudara bisa mengisi itu semua gift-gift itu di akun saudara masing-masing. Ya Bapak Ibu saudara, jangan lupa untuk absen di kolom komen, di tulisan 59 tuh di love itu, saudara bisa absen setiap harinya kalau saudara datang ke channel Pastor Deso. Nah kalau di TikTok seperti itu ya, saudara bisa memberikan gift. Kalau di YouTube Bapak Ibu saudari, kita bisa mendukung kreatornya lewat apa ya?
lewat namanya Super Thanks itu ya Bapak Ibu Saudari. Itu baru mulai bisa. Ya karena ternyata YouTube Pastor Deso disukai oleh banyak orang. Ya banyak yang nonton, puji Tuhan. Biarlah YouTube itu juga bisa menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang menjadikan channel ini sebagai tempat belajar, tempat berlatih, sahabat Bapak Ibu Saudari. Kita semua berkawan ya Bapak Ibu Saudari dalam iman. Kalau bukan dalam iman, ya dalam satu bangsa. Kalau tidak satu bangsa, ya dalam sesama manusia. Bapak Ibu Saudari ya. Jadi jangan cari musuh dalam setiap hidup kita semua. Carilah kawan yang banyak untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga lewat setiap kehidupan kita semua, saudara, banyak orang boleh mengenal pribadi Yesus Kristus. Saudara, terima kasih juga buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang sudah memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persembahan khusus untuk Bapak Ibu Saudari. Saudara, mulai hari ini saya akan menyampaikan untuk pembangunan gereja ya Bapak Ibu Saudari. Terima kasih untuk saudara yang mendukung pembangunan gereja melalui channel Pastor Deso. Ya, pembangunan gereja ini persembahan khusus yang juga dimasukkan bersama dengan pembukaan TK. Dukunglah selalu Bapak Ibu Saudari pembangunan gereja melalui pelayanan Pastor Deso. Kami merindukan ada satu tempat ya Bapak Ibu Saudari itu bisa menampung 200 sampai 300 orang atau di bawah 500 orang ya Bapak Ibu Saudari. Sekitar 2 sampai 3 ruko supaya Tuhan cukupkan semua. Ya saya percaya kalau memang ini berasal daripada Tuhan, Tuhan pasti membuka jalan ya Bapak Ibu Saudari. Nanti gereja bisa di sana, TK bisa di sana, doakan lewat pelayanan channel Pastor Deso. Kita bisa membangun kemuliaan nama Tuhan ya Bapak Ibu Saudari lewat pelayanan-pelayanan kita yang sederhana ini semua. Saudara doakan, dukung selalu pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih buat persembahan saudara, donasi, ya support apapun namanya ya, persembahan-persembahan khusus. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu memberikan persembahan-persembahan ini, persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, persembahan khusus tadi untuk pembukaan ataupun Bapak Ibu Saudari untuk gereja rindu memiliki tempat ibadah maupun ya untuk pembukaan TK, persembahan khusus. Untuk saudara yang rindu untuk memberikan persembahan-persembahan ini, saudara bisa langsung masuk ke profil Pastor Deso di TikTok Bapak Ibu Saudari. Ada profil Pastor Deso di TikTok Bapak Ibu Saudari. Di situ ada bio profil saya, ada BCA atas nama istri saya, dan juga ada social bus bagi orang-orang yang di luar negeri. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa menggunakan social bus atau PayPal. Ya, PayPal itu saudara harus inbox dulu kepada kami. Nanti kami akan berikan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kami akan berikan alamat PayPal kami kalau saudara rindu mendukung kami dari luar negeri untuk memberikan persembahan-persembahan itu. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau di YouTube Bapak Ibu Saudari itu ada di deskripsi video yang saya tampilkan setiap harinya. Saudara bisa lihat deskripsi videonya di sana. Ya Bapak Ibu Saudari, itu kalau di YouTube ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan. Dukunglah selalu pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Saudara, dukungan ini ya sudah saya pernah sampaikan. Kalau saudara mau memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, jangan lupa saudara, komando pertamanya adalah daripada Roh Kudus. Jadi selalu tanya kepada Roh Kudus dalam hidup saudara. Apakah channel ini perlu didukung atau tidak? Tanya kepada Roh Kudus. Sehingga saudara tahu saudara harus menabur di tanah-tanah yang subur, di mana saudara harus menabur dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, saudara, karena saudara terberkati setiap harinya lewat pelayanan Pastor Deso, ya karena saudara terberkati, makanya saudara rindu mendukung pelayanan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, saudara sedang berlatih untuk bermurah hati dalam setiap hidup saudara. Semua persembahan itu apapun namanya, saudara, semua harusnya mengajarkan kita untuk bermurah hati. Jadi 3 hal ini, saudara milikilah salah satu dari ketiga hal ini ketika saudara mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di channel ini. Ya Bapak Ibu Saudari, sekali lagi, semua persembahan-persembahan ini sifatnya semua sukarela, bukan wajib. Sukarela Bapak Ibu Saudari ya. Saudara, ini berbeda kalau saudara makan di restoran, saudara habis saudara makan itu wajib saudara bayar. Tetapi kalau di sini saudara habis makanan-makanan rohani, saya rindu supaya saudara mendukung segala pekerjaan Tuhan, semua sifatnya rela dengan ketulusan. Saudara mau mendukung silakan, tidak mendukung juga itu akan kembali kepada saudara dan saya. Ya, dan saya percaya ketulusan kita semua yang benar-benar rindu supaya Tuhan mengontrol, memimpin hidup kita di tahun yang baru ini. Saudara, biarlah lewat channel ini boleh terus menjadi berkat buat banyak generasi. Doakan ada channel baru kami,
namanya Upper Room Glory, Bapak Ibu Saudari. Ini channel baru kami yang mungkin diadakan cuman lewat TikTok saja. Nanti yang akan mengambil pelayanannya adalah Bu Gembala. Kami akan berusaha merencanakan setiap hari kami live. Ya Bapak Ibu Saudari, malam. Mungkin jam 9 malam atau jam 10 malam. Ya itu nama channelnya, kalau bisa disematkan. Namanya Upper Room Glory. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan. Saudara bisa bergabung setiap hari nanti di channel TikTok namanya Upper Room Glory. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kami merencanakan, kami sudah buat channelnya dan kami tinggal live saja. Kalau nanti suaranya di awal-awal masih kurang baik, nanti istri saya yang memimpin pujian penyembahannya, saudara nanti saya yang akan bermain musik. Tapi di channel itu kita lebih banyak menyembah, kita lebih banyak berdoa. Kalau di sini kan saudara ya seperti inilah setiap hari ya. Saudara yang sudah setiap harinya sudah tahu ya. Seperti inilah di channel Pastor Deso. Setiap harinya kalau Pastor Deso live, tata model ibadahnya atau liturginya seperti ini. Kalau nanti di channel yang satu lagi namanya Upper Room. Upper Room itu ruang atas, itu terinspirasi dari kisah para rasul Bapak Ibu Saudari. Nah itu sudah muncul ya, Upper Room Glory. Saudara bisa mengikuti channel itu, Upper Room Glory. Nanti Ibu Gembala bersama saya akan live setiap malam, ya jam 9 malam mungkin Bapak Ibu Saudari di Upper Room Glory. Nah ini nama ininya ya, nama channelnya. Saudara bisa follow ya, kalau saudara rindu untuk mengikuti acara ini setiap harinya. Ya itu hanya di TikTok. Mungkin kalau di YouTube-nya ada di YouTube Pastor Deso nanti mungkin saya akan berikan. Mungkin ya Bapak Ibu Saudari. Ya kalau di channel YouTube-nya. Karena di YouTube-nya belum ada Upper Room Glory. Baru bisa di TikTok saja. Mungkin nanti di YouTube-nya di channel Pastor Deso ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kita lebih banyak menyembah. Siapapun saudara yang mau masuk ke channel ini, siapapun dari kalangan manapun boleh. Saudara bisa hadir ya. Kalau nanti saudara ada mau input, pastor jamnya kemalaman, pastor ini saudara boleh input kasih masukan jam berapa yang baiknya. Tapi kami merencanakan jam 9 malam. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang sudah pulang bekerja, sudah pulang berbisnis, mereka lagi santai-santai di rumah mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, dan kemudian menemukan channel ini, mereka juga bisa menyembah bareng, didoakan dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin sekitar 1 atau 2 jam, mungkin kalau lebih kalau Roh Kudus menggerakkan hati bisa sampai tengah malam, yes no problem ya. Saudara bisa join ya, bisa join untuk minta didoakan dan lain sebagainya ya di channel ini. Saudara dukung selalu pelayanan Pastor Deso, tentunya bagi kemuliaan sorga, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Jam 8 ya. Ya karena baik saya sama istri mungkin juga ada kesibukan yang harus dikerjakan, dan kami mungkin baru selesai itu jam-jam segituan, ibu baru jam 8-an lah ya. Jadi kemungkinan besar jam 9. Tapi nanti bisa bisa ditampung dulu kalau ada teman-teman semua yang mungkin jamnya mungkin pastor jam segini aja, jam segini boleh. Kalian bisa tulis di dalam kolom komentar atau berikan di inbox, pastor bisa nggak Upper Room Glory-nya mulainya jam sekian, boleh. Saudara inbox saja ke Pastor Deso, itu bisa menjadi referensi bagi kami. Ya, semua waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu Saudari, bukan waktu Indonesia Timur atau Tengah atau waktu Amerika, waktu Malaysia atau waktu Singapura, tetapi semua waktu Indonesia Barat. Saudara terima kasih buat kebersamaan kita semua. Kalau ada salah-salah kata dari Pastor Deso mengucapkan maaf ya. Tolong dimaafkan kalau ada salah-salah kata ya Bapak Ibu Saudari. Thank you ya buat kalian semua ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Dan biarlah apa yang dibagikan setiap hari di channel ini boleh terus menjadi berkat. Dan kami rindu banyak jiwa-jiwa diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Setiap pelayanan yang digelar di channel ini, saudara, setiap motivasi hatinya adalah jiwa-jiwa. Itu kerinduan kami. Kami hanya rindu supaya jiwa-jiwa diselamatkan dengan tulus di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang mengenal hati yang tulus itu, dan Tuhan yang akan merahmati pelayanan ini. Untuk terus lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang menonton, yang mendengar, dan percaya kepada Yesus Kristus, Allah yang menyelamatkan. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Sekali lagi salam dari saya Pastor Deso. Terima kasih buat kebersamaan kita semua. Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, saya mohon undur diri. Ya, terima kasih yang sudah ada yang sudah muncul dari berbagai kota di Indonesia. Terima kasih yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan. Terima kasih saudara yang ada di Indonesia, di berbagai pulau-pulau yang ada di Indonesia. Terima kasih buat kalian yang ada di Malaysia juga. Terima kasih dari Sarawak ya, biasanya ngumpul Kuala Lumpur. Dari mana lagi, dari Johor Bahru. Ya, terima kasih yang sudah dari Malaysia ya sudah ngumpul, dari Singapura sudah ngumpul. Terima kasih.
ya bahkan dari luar negeri yang lain yang ngumpul di channel Pastor Deso setiap harinya. Terima kasih buat kehadiran kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya mohon undur diri. Sampai ketemu. Jangan lupa ya tonton channel YouTube Pastor Deso setiap harinya ya. Kalau di sana jangan lupa di like, komen ya. Mungkin sebelum saudara tidur, sebelum saudara beraktivitas, saudara-saudara lagi jalan ke tempat pekerjaan saudara lagi macet-macetan, atau mungkin saudara ada istirahat siang, saudara tonton terus pembelajaran di channel YouTube Pastor Deso. Kalau kalian setiap harinya ya saudara ketinggalan khotbah-khotbah Pastor Deso, saudara bisa kembali membuka YouTube, atau saudara mau menulis poin-poin yang penting, saudara bisa membuka kembali di YouTube saya. Walaupun saya berikan itu, ya saya kan live-nya jam 9, nanti saya tampilkan kalau bisa cepat ya jam 12 siang, tapi kalau nggak bisa jam 3 atau bisa besoknya lagi. Jadi harap dimaklumi Bapak Ibu Saudari. Karena nanti kalau lama itu biasanya kendala di downloadnya ya, biasanya seperti itu. Saya harus download dan lain sebagainya. Saudara, terima kasih sekali lagi buat kebersamaan kita. Saya mau undur diri. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat, yang gubernurnya Kang Dedi dan juga artisnya Ayu Ting Ting. Bapak Ibu Saudari, God bless you. Ya, itu hanya candaan ya Bapak Ibu Saudari, karena saya ada di wilayah yang sama dengan mereka. God bless you. Bye-bye.